Tasawuf Risalah Imam Haddad. Yang ini tuh apa? Tewang. Wa'lam. Iya baik. 158 dua baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yambagi laka an tusaddira jami'a umurika bismillahi. Ketahui olehmu akan bahwasanya yaitu seyogianya bagimu oleh bahwa memulai oleh kamu akan seluruh urusan-urusanmu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa in nasita an tusammiya fi awwalil amri faqul idza tadhakkarta bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maka jikalau lupa oleh kamu akan bahwa membaca bismillah oleh kamu pada permulaan urusan, maka ucapkan olehmu apabila kamu ingat akan bacaan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, agama adalah cinta. Cinta adalah agama. Ad-din huwal mahabbah. Agama itu adalah fanatisme, kecintaan. Oleh karena itu, saudara, kata Imam Haddad ini di awal-awal pertemuan sebelumnya supaya nyambung dengan kita kajian malam hari ini, bahwa sesudah seorang muslim itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka muslim harus hidup di bawah haluan cinta, berpijak pada haluan mahabbah, cinta, yakni cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, cinta kepada Allah itu tidak bisa. Sebab kenapa kita tidak bisa cinta kepada Allah? Bagaimana mengeksplor cinta? Bagaimana mengekspresikan cinta? Wong kita tidak memandang Allah, tidaklah kita melihat Allah, tapi kita yakin kita ada bukan ayah bunda kita yang adain kita. Kalau yang adain kita ayah bunda kita, mestilah kita sesuai dengan keinginan ayah bunda kita. Tapi pada prakteknya berapa banyak orang yang menikah sampai 10-20 tahun tapi tidak punya anak, kadang sampai meninggal. Ada enggak? Padahal dia pengen. Enggak ada. Ada yang pengen laki, keluar perempuan. Ada yang pengen perempuan, keluar laki. Dan banyak yang pengen punya anak, hidungnya mancung. Tapi faktanya iya pesek. Itu menunjukkan bukan kita yang nyipta diri kita. Ada zat lain yang mencipta kita. Dialah Tuhan, namanya
Allah, bahasa Arabnya la ilaha illallah. Allah, saudara. Maka kita pengen berterima kasih kepada Allah. Caranya bakal berbeda-beda. Tergantung pengetahuan orang, bakal beda cara berterima kasihnya. Sejauh mana dia punya pengetahuan tentang Tuhan. Maka adalah seorang hamba yang dijadikan sampel oleh Tuhan. Ada seorang manusia yang dijadikan contoh dan suri tauladan oleh Tuhan. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bila kita ngaku cinta sama Tuhan, Tuhan mencintai ini hamba. Buktinya mengangkat dia jadi wakil Tuhan, menjadi nabi dan rasul, pembawa pesannya. Kira-kira kita mau nyuruh orang membawa pesan kita sama orang lain, kira-kira yang kita suruh nih orang yang kita demenin apa yang kita gedekin? Yang kita demenin, yang kita gedekin? Yang kita percaya apa yang kita nggak percaya? Yang kita menganggap dia jujur apa yang menganggap dia bohong? Yang dia cerdas apa dia bodoh? Itulah Nabi. Maka Tuhan cinta sama ini Nabi karena dia sampel kepatuhan manusia kepadanya, sampel contoh kepatuhan hamba kepada pencipta. Maka mau tidak mau, kalau kita mengaku beragama, maka agama adalah cinta. Cinta adalah agama, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengekspresikan cinta kepada Allah sebagai wujud terima kasih, yang mengerti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis kita kudu cinta ama Nabi, kudu cinta ama Nabi sebagai bentuk cinta kita ama Allah. Tuh begitu. Karena itu kata Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umat manusia, jika Anda benar cinta sama Tuhan, cinta sama Allah, benar cintanya, bukti benar cinta kudu ngikut Nabi Muhammad, kudu nyontok Nabi Muhammad, kudu mentauladani Nabi Muhammad. Maknanya kita enggak bisa mentauladani Nabi kalau kita kagak cinta. Cinta sama Nabi kita kagak bisa kalau kita kagak kenal Nabi. Kenal dulu baru cinta ini bakal ngikut. Lihat cowok, ceweknya doyan bakso, dia dari dulu nggak pernah doyan bakso. Karena ceweknya doyan bakso, dia juga jadi iya, karena bakso kedoyanan kekasihnya. Tuh begitu saudara, itu begitu. Maka kita kudu cinta sama Nabi, sehingga program hidup muslim itu harus menuangkan cinta kasih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, au kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, tidak beriman Anda sebelum aku lebih dicinta ketimbang anak, timbang orang tua, timbang siapapun. Iman kita belum benar kalau tidak mencintai Nabi lebih dari segalanya. Apa aja kita kudu cinta sama Nabi. Nah, bukan maknanya saudara hidup kita a priori kagak boleh cinta sama bini, kagak boleh cinta sama motor, nggak boleh cinta sama mobil kita, nggak boleh cinta sama rumah kita, nggak boleh cinta sama teman kita. Bukan itu maksudnya. Cinta Nabi lebih dari segalanya. Apapun saja yang kita cintai kudu bermuara pada cinta kepada Nabi. Begitu. Kita cinta sama bini, ini jangan cinta karena nafsu dia bini kita, tapi bagaimana Nabi disuruh menyayangi bini, bagaimana contoh kasih sayangnya Nabi kepada bini, kita ikuti. Itu namanya cinta sama Nabi. Kita punya anak, bagaimana Nabi ngurus anaknya, ngedidik anaknya, ngasuh anaknya, ngerawat anaknya, kita ikuti. Itu namanya cinta sama anak. Ini berangkat dari cinta Nabi, bukan karena dia anak kita, karena Nabi yang nyuruh. Jadi semua dasarnya apa aja Nabi dasarnya. Inilah yang di dalam ratib beliau, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Kurniakan kepada kami totalitas ngikut Nabi. Maka siapa orang pengen derajatnya tinggi, kuncinya satu, ikut Nabi. Siapa orang yang pengen luhur, dia punya pangkatnya di mata Allah, maka dia ikut Nabi. Dalam apa? Dalam apa saja. Nah, segitu dah tuh, saya kasih prolog biar masuk. Mulai malam hari ini sampai terus pertemuan-pertemuan mendatang akan diajarkan oleh Imam Haddad bagaimana keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supayalah kita bisa nyontoh ama Nabi, supaya kita bisa ngikut ama Nabi, supaya kita bisa menjadikan Nabi di depan kita. Nabi menjadi tauladan kita. Sebab kalau Nabi sudah ditaruh di depan kita, hidup kita selamat. Bukan saja di dunia, sampai di akhirat selamat. Sebab wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak punya keinginan menyiksa manusia asal Nabi Muhammad ada di tengah-tengahnya. Allah nyiksa aja, boro nyiksa, kepengen rencana nyiksa aja kagak, asal Nabi Muhammad ada di tengah-tengah dia. Kenapa orang baca Aurad, Ratibul Haddad semacamnya atau Dalail Khairat Allah jaga, Nabi Muhammad ada di depan dia. Uang amalan rotib, amalan Nabi. Baca sholawat ya perintah Nabi. Begitu. Allah janji dalam Al-Quran, Allah tak ada rencana nyiksa orang bila Nabi ada di tengah-tengah orang itu.
bila dia mengikuti tindak tanduk Nabi. Nah, malam hari ini kita akan diajarkan oleh Imam Haddad bagaimana tindak tanduk Nabi yang keseharian saja. Kita nggak usah yang tinggi-tinggi, aduh capek dah. Kita yang ringan-ringan dulu. Jangan kita yang tinggi-tinggi. Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak, itu ketinggian. Udah pernah belum kakinya bengkak tahajud? Belum. Begitu. Kita itu mau tinggi tuh, ndak usah ke situ-situ dulu, kejauhan. Yang ringan-ringan dulu. Inilah Imam Haddad ngajar kita yang ringan-ringan. Apa kata beliau? Yang bagi laka antusaddira jami'a umurika bismillah. Anda kalau pengen sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat, upayakan dengan penuh kesungguhan dalam mengawali apa saja yang bagus-bagus. Awali dulu dengan baca bismillah. Apa saja bismillah dulu. Jangan gak bismillah. Kata Nabi dalam hadis yang hasan, riwayat daripada Imam Abu Dawud dan begitu ulama hadis lainnya. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus dalam agama yang mana tak ada awalan bismillah padanya, maka itu kagak barakah, kurang barakah. Jadi apa saja awali bismillah. Apa saja awali bismillah. Jadi setiap apa saja upayakan awali dulu bismillah. Kita mau buka toko di Cipulir, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jangan kagak bismillah. Bismillah. Sukses. Nabi begitu nyuruhnya. Kan masalahnya kita lupa. Udah buka, waduh lu bismillah, ntar ini bismillah. Makanya ketika ada orang anaknya bengal banget, walayatubillah, kena narkoba, kena ini, kena itu, sampai dia pusing, sampai dia ngomong sama anaknya, lu ini sebetulnya anak siapa? Lah kata anaknya, anak siapa lagi, kan babanya lu. Kata anaknya, kita jangan salahin dia. Kita lah punya orang anak, kita orang nakal, jangan salahin anak. Ada orang anaknya itu kena narkoba, jangan salahin anak. Jangan. Karena itu tindakan yang tidak benar dalam agama. Kenapa? Salahin diri sendiri dulu. Coba diingat-ingat. Waktu ngeracik dia, baca bismillah, apa kagak? Apa main gaplok aja? Diinget-inget tuh. Gitu. Apa jadinya itu waktu lagi di puncak, mana hotelnya kemarin habis dipakai tuntuan lagi, dipakai kita. Begitu katanya halimunan. Begitu. Jadi diinget-inget. Kayaknya jadi waktu di kolam renang kayaknya. Begitu. Ya pantas mainnya di air mulu. Begitu. Jadi salah kita. Oh iya, kayaknya saya nggak baca bismillah. Saya sudah melanggar ajaran Rasulullah.
Ya Allah, saya taubat. Bila itu penyebabnya kena narkoba anak saya karena saya waktu bikin dia kagak baca bismillah, ya Rabb, ampuni dosa saya. Balikin anak saya pada kodrat aslinya, anak yang nurut. Nurut nanti. Jangan nyalain anak mulu. Jangan-jangan yang adoninnya. Dia kan hasil adonan kita. Begitu. Itu dipikirin. Tuh, kenapa Nabi bilang baca bismillah? Maka Allah dalam Al-Quran menyatakan wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wahai setan, ente bantuin manusia tuh pada harta bendanya, makan minumnya, wal auladi anaknya yang kagak baca bismillah. Makanya kadang kita suka bilang, kamu ini tong kelakuannya kayak apa? Kelakuan kamu ini kayak setan. Emang juga dibantuin? Iya. Gara-gara kagak baca. Tuh salah anak, salah kita. Tobat kita sama Allah. Kita sudah melanggar ajaran Nabi. Nabi itu memulai apa saja yang bagus baca bismillah. Bahkan minum, saudara, diajarin nama Nabi supaya badan kita ini mau diajak ibadah. Kalau Nabi itu kalau minum diawali bismillah, ditutup alhamdulillah. Saya contoh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tiap minum. Bila tiap tegukan yang masuk tuh kayak begitu, maka air yang masuk di badan kita diajak maksiatnya nggak mau. Badan kita diajak bengar, menolak karena ada bacaan zikir. Nggak bisa dia diajak maksiat. Itu begitu. Ada tuh ajaran. Artinya alhamdulillah enggak nunggu habis segelas dulu. Begitu maksudnya. Per apa namanya? Pertegukan. Tuh begitu. Ajarannya kayak begitu. Ada tuh ajarannya dari Nabi. Jadi apa aja bismillah. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur sama bini bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi nih rumah, mau kita tinggal kerja kunci bismillahirrahmanirrahim. Mau ada perjanjian orang ngambil barang dari kita, mau nyerahinnya bismillahirrahmanirrahim. Nggak baca bismillah, akhirnya giro pending aja. Tahu giro pending nggak? Wah, ya kayak begitu dah. Nggak jelas. Tuh gara-gara salah siapa tuh? Salah kita. Salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Enggak ngikut nabinya. Itu begitu. Jadi ngikut Nabi itu penting. Agama adalah cinta. Cinta adalah agama. Apa yang kita lakukan berdasarkan cinta Nabi. Kata kita baca bismillah bukan sekedar biar selamat ini bayi yang kita mau cetak ini, tapi karena Nabi ajarin baca bismillah. Bismillah. Ajarin dari mulai nikah Nabi. Nikah nih. Siang tadi nikah, malam ini di kamar sama bini. Kita cium tuh bini keningnya di kamar, bukan di muka umum. Dosa itu mah. Mana penghulu lagi yang nyuruh. Siapa tuh yang waktu kawinnya begitu tuh? Waduh. Di muka umum lagi, namanya dayus.
Kalau di muka umum gitu, di kamar cium jidatnya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha, cium keningnya. Begitu kalau punya bini. Dulu begitu enggak? Waduh, innalillahi wa inna roji'un. Tapi jangan kawin lagi, pulang ngaji aja dah. Itu doa Nabi ajarin tuh, biar bininya nurut seirama. Jadi kagak pegel ribut mulu. Kan pegel ribut mulu tuh. Pegel nggak? Siapa yang bininya tukang ngomel-ngomel nih? Ada nggak? Oh nggak ada, alhamdulillah. Itu jadi begitu, saudara. Doa. Waduh, telat. Belum telat belum. Pulang ngaji, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha ya arhamar rahim. Cium tuh begitu. Ganjaran cium. Waduh, mana nggak punya bini? Jangan bini tetangga, bisa digamparin. Jangan. Doa mah perlu diapalin, buat dibagi sama orang lain. Kan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awali bismillah apa aja, bismillah. Mau masak, bikin kopi, bismillah. Lihat orang dulu masak apa aja padahal disebutlah sayur bening, enak aja. Emang mereka mengikut Nabi. Bismillah, jadi enak aja. Makanan itu sederhana kelihatannya, tapi luar biasa, nikmat, menarik, murah, meriah, begitu. Enggak seperti di Bang Haji Mardan ini. Ya Allah, makan di rumah makan bunda kandung, bayar juga, padahal bunda kandung dibayar nggak sih? Emang apa di? Oh iya, namanya doang. Iya, begitu. Itu begitu, saudara. Jadi kita apa aja awali naro duit, awali bismillah. Kok duit kok kurang selembar mulu ya, ada tuyul ini. Pala hitam. Tuyulnya pala hitam. Bismillah. Itu awali apa aja. Sampai ada cerita menarik. Syekh Nawawi Al-Bantani bercerita dalam kitabnya Uqudul Lujaid. Ada seorang perempuan solehah. Perempuan ini luar biasa ngikuti ajaran Nabi. Cuman lakinya belum soleh. Nama si soleh, tapi kelakuannya iya saleh kelakuannya. Nama soleh, kelakuannya saleh. Jadi bininya ini dikit-dikit bismillah. Mau ngasih makan nama lakinya nih, bismillahirrahmanirrahim. Itu ngangkat piring tuh, dari dia ngambil piring sampai dituangi nasi, bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh di meja nih, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ambil saya, bismillah. Lakinya pegel banget sama bini begini. Ini bini bismillah mulu begitu. Lakinya apa aja bismillah, apa aja, enggak jauh-jauh dari bismillah ini bini. Ini cerita Syekh Nawawi tulis dalam kitab Uqudul Lujaid. Bismillah, ampe naruh duit bismillah, apa aja, pokoknya dikit-dikit bismillah. Ampe jemur baju bismillah. Baju jatuh daripada sampiran jemuran, kena angin, angkat bismillah. Lakinya pegel, punya bini bismillah mulu nih, pegel. Sama kayak kita orang tuh,
Gitu. Kadang lakinya, bininya ngaji mulu, pegel karena yang 6 tuh seragam belum lunas, nih nambah seragam lagi. Begitu. Ini pegelnya karena sama-sama pegel doang. Jadi lakinya pegel sama bini nih. Dikit-dikit bismillah ibadah, dikit-dikit bismillah. Akhirnya lakinya mau jatohin bini. Dia bilang, kata dia, ngapa sih bismillah dulu? Biar selamat. Nabi yang ajar. Lakinya naruh duit. Nih duit, lo taruh. Ditaruh tuh duit sama bininya. Diintip sama laki, naronya di mana? Titipan nih. Ditaruh di bawah dia lapisan bajunya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Habis taruh, dia pergi ke pasar. Lakinya masuk, ambil tuh duit, dibuang di sumur. Dibuang sama lakinya, aking gedeknya, buang tuh duit ke sumur. Makalah kemudian itu, setelah dia seminggu, si laki bilang, mana duit itu? Tujuannya mau mempermalukan bininya. Tapilah Allah utus malaikat yang mengembalikan itu duit yang dibuang ke sumur, ada di dalam lemari. Maka waktu ada di lemari, coba duitnya, dibuka lemari, ada. Itu bingung si laki, lah gua buang kok bisa ada. Begitu di hati, kok ada? Kan bismillah itu biar selamat. Begitu sudah. Tuh faedahnya bismillah. Bismillah. Maka apa saja saudara awali dengan bismillah. Makan suka diceritain sama kiai-kiai. Setan tuh ada dua. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Dilihat, lu badannya gemuk. Ya saya ketemu sama orang di Cipulir, kalau makan minum hantem aja kagak baca bismillah, maka saya bantuin. Lu ngapa lu kurus? Aduh bismillah mulu. Jadi saya kagak kebagian kalau bismillah, maka kurus. Tuh begitu. Makalah berbicara bismillah nih faedahnya banyak. Kita ajarin tuh sama anak-anak kita yang udah senja-senja sama cucunya. Ajarin kalau mau tidur anaknya suruh baca bismillah 21 kali. Ayah baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 21. Dah bobo. Itu faedahnya Allah jaga tuh anak kita. Allah jaga tuh rumah kita dari berbagai hal yang kita tak disukai. Tidur baca bismillah. Pokoknya setiap kita orang mau tidur baca bismillah. Berapa kali? 21 kali. Tapi jangan sampai salah. Bismillah 21. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampailah 21. Tuh. Faedahnya besar. Kalau saudara ada hal yang musingin, mana orang nih ngambil barang bayarnya tarsok, ada nggak yang kayak begitu tuh? Ada. Saudara baca bismillah malam, baca bismillah malam ya sebelum tidur boleh, malamnya dah jam 12 ke atas lebih bagus. Baca bismillah sebanyak 786 kali, ya 20 menit lah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah, jangan lebih jangan kurang. Lebih enggak manjur, kurang enggak manjur. 786
86. Siapa yang punya hajat besar lalu dia baca bismillah malamnya 786 kali, maka Allah tunaikan dia punya hajatnya semalam. Waduh, ini belum besok malam sampai seminggu begitu diulang. Nama juga surat kan, baru RT dulu, besok RW, iya kan, lurah kan, proposal begitu. Seminggu umpamanya. Yakin, aku yakin ndak ada gembok yang nggak ada kuncinya, dan semua kunci ada pada bismillah. Maka dengan baca bismillah nggak apa-apa, yang penting baca bismillah, Allah jaga. Begitu. Sebab bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah itu tidak akan bahaya virus model apa saja yang di bumi, virus model apa aja yang di langit yang belum diturunin, sama orang yang baca bismillah. Maka jangan-jangan makanan yang jadi penyakit gara-gara makannya kagak baca bismillah, akhirnya emping jadi asam urat, emping duren jadi darah tinggi, kambing darah tinggi, daging sapi kolesterol, gara-gara kagak baca bismillah. Bismillah. Kalau kita baca bismillah, mantap kudunya kita orang barat aja yang nggak ngerti bismillah. Liga Inggris mulai biasa, Liga Inggris, Cina udah biasa nggak ngerti bismillah. Masa yang ngerti bismillah takut? Kayaknya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil WHO lil lah, hidup saya mati saya lillah. Enggak lillah. Orang Cina aja biasa, kita takut sama ibadah. Masalah kita itu kayaknya ada makhluk lebih hebat dari Allah, namanya siapa yang kata begitu tuh? Yang hebat toh. Kita diajari nama Rasulullah. Nih Muhammad, selamat. Pertanyaannya bagaimana kalau kita lupa baca bismillah, main gaplok aja bini, udah setengah main, ya Allah belum baca bismillah. Ini bagaimana nih kalau begitu tuh? Nah, kita diajarin sama Nabi bacanya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Pas udah di tengah, waduh belum baca bismillah, baca bismillah aja, tapi jangan kenceng-kenceng begitu kan, lagi bersetubuh ya kan, begitu. Makan begitu, makan, waduh belum baca bismillah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau makan punya kelebihan, ama minum, ama bersetubuh. Apa kelebihannya? Andai udah kelar makannya, nih tadi jam 5 makan, kita inget-inget kayaknya kagak baca. Nah udah sekarang baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bila baca itu yang setan tadi ikut makan, kata Nabi dimuntahin. Bersetubuh begitu. Mana semalam bersetubuh lagi, malam apa tuh ya?
merebok begitu, nggak baca bismillah, ingatnya sekarang. Ya udah, bismillahi fi awalihi wa akhirih. Minum sama. Yang enggak wudu, kalau wudu sebelum kelar ajarannya, kita pas lagi basuh usap telinga, waduh kayaknya tadi belum bismillah, masih telinga, namanya belum kelar tuh. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, masih dapat ganjaran. Tapi udah kelar nih, tadi maghrib wudu, waduh kayaknya belum baca bismillah, udah nggak ada ajarannya, nggak ada bismillah akhiri, udah rapi masalahnya. Kalau wudu, kalau makan, kalau minum dan lainnya kayak bersetubuh masih berlaku, faedahnya masih berlaku. Tuh bismillah saudara, pakai baju kanan dulu bismillah, pokoknya apa aja bismillah. Kata Imam Haddad, apa aja urusanmu yang bagus-bagus baca bismillah, yang bagus-bagus. Kalau yang nggak bagus mau enggak, dia mau minum teh botol cap topi miring, bismillah, dosa, enggak boleh, itu bukan barang bagus. Enggak ada bismillah. Termasuk kalau diawali dengan zikir, seperti pidato awalnya tuh yang disuruh Nabi, lal kalam qabla salam. Kata Nabi, jangan ngomong apa-apa sebelum assalamualaikum dulu. Jadi permulaan kita mau sambutan, mau pidato, memberi informasi, pertama kalinya adalah assalamualaikum. Jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah jawab, dia kagak ngaji. Begitu, nggak usah. Salah dia. Wah, nggak usah. Lo pakai bismillah dulu. Ini salam dulu nabinya ini mah. Begitu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum, jangan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi, begitu. Salam permulaan. Salam permulaan. Jangan bismillah dong. Maksud saya biar enggak gemeter ngasih sambutannya. Sebelum naik panggung aja, waktu jalannya tuh bismillah. Ngapa kudu di speaker didengerin orang? Begitu. Jadi jangan begitu, tercela orang. Bismillah dulu baru salam. Kita orang udah ngaji, tak boleh kita. Jangan sampai kita yang ngaji sama yang kagak ngaji sama. Apa bedanya ngaji sama kagak ngaji? Kita harus benar. Begitu, harus ngaji. Begitu, harus ngaji. Kalau kita zikir yang jadi permulaan enggak bismillah, kayak kita adzan, sholat kan enggak bismillahirrahmanirrahim, usolli, pakai begitu enggak? Iya enggak. Jadi emang ada aturan darilah agama kita. Ala kulli hal, keseharian Nabi dalam hal yang baik-baik apa saja diawali dengan bismillah. Bila lupa membacanya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dah tuh segitu dulu dari ya, nyontoh nabinya dikit-dikit dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, monggo silakan.